Persidangan kasus korupsi proyek BTS Kominfo masih terus bergulir. Mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, sempat emosi saat membacakan nota pembelaan atau pleidoy dirinya di kasus korupsi BTS. Dia menyebut mantan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai pengecut. Hal itu disampaikan Anang saat membacakan pleidoy atas tuntutan 18 tahun penjara dalam kasus korupsi BTS di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu 1 November 2023. Anang awalnya mengaku salah menilai Johnny G. Plate. Anang mengatakan Plate harusnya menjadi pemimpin yang mengayomi anak buahnya. Namun Plate malah menjadi seorang pengecut saat kasus korupsi BTS terjadi. Beliau yang saya harapkan bisa sebagai pemimpin yang mengayomi dan bertanggung jawab kepada anak buah. Tapi dalam kasus ini ternyata terbukti beliau hanyalah seorang baik namun pengecut. Berlindung seolah-olah tanpa salah. Apa yang terjadi ketika eksekusi di lapangan menjadi sepenuhnya tanggung jawab saya, menurut pengakuan beliau. Saya hanya bisa terdiam mendengarkan argumen-argumen yang beliau sampaikan untuk membela diri. Dia mengatakan Plate terus merasa tak bersalah dalam kasus korupsi proyek BTS. Dia mengatakan Plate berlindung dan berusaha mencari selamat sendiri dalam kasus ini. Anang mengatakan Plate merupakan seorang politikus ulung. Anang menyesali perbuatannya dalam kasus tersebut. Emosi Anang terus berlanjut. Dia merasa menjadi tumbal dalam kasus korupsi ini. Anang menyebut justice kolaborator GC yang diajukan terdakwa lain, Irwan Hermawan, cuma untuk mencari selamat sendiri. Anang mengatakan Irwan telah membuat skenario seolah tak menikmati uang hasil korupsi proyek BTS 4G. Padahal Irwan menerima 243 miliar rupiah terkait kasus BTS. Anang merasa pengajuan GC oleh Irwan merupakan skenario untuk menyelamatkan diri sendiri. Dia juga merasa dirinya ditumbalkan dalam skenario itu. Emosi Anang kemudian mereda. Dia pun meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo atas kasus ini. Dia juga meminta maaf kepada Plate. Anang mengaku hilaf. Dia menyesal menerima uang 5 miliar rupiah sebagaimana yang didakwakan terhadap dirinya. Anang juga menuding Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP ceroboh menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi proyek BTS. Anang mengatakan Bakti Kominfo hanya membayar 7,7 triliun rupiah berdasarkan perhitungan seusai pengembalian akibat pekerjaan tidak selesai. Meski demikian, dia tetap mengaku hilaf dan menyesal. Anang memohon agar majelis hakim menjatuhkan hukuman ringan kepadanya. Dalam kasus ini, Anang dituntut hukuman 18 tahun penjara. Jaksa meyakini Anang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek BTS 4G Kominfo secara bersama-sama. Jaksa meyakini Anang Ahmad Latif juga melakukan tindak pidana pencucian uang TPPU yang diduga hasil korupsi. Jaksa mengatakan Anang melakukan pencucian uang dengan nilai total 5 miliar rupiah untuk membeli motor gede, mobil, hingga rumah. Jaksa menyatakan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar bagi Anang. Jaksa mengatakan Anang harus dituntut hukuman sesuai perbuatannya. Selain pidana penjara, Anang dituntut denda 1 miliar rupiah, subsidiar 12 bulan kurungan. Anang juga dituntut membayar uang pengganti 5 miliar rupiah.